Beberapa menit dengan Faisal Basri seperti hujan yang membersihkan kotoran-kotoran yang dari pembohongan dan fitnah dari media massa. Jadi kita lanjutkan. Anda terangkan juga dengan jernih seperti tadi, tapi sekarang ekonomi. Rate of growth ekonomi Indonesia tidak jelek ya, bahkan bisa dibilang bagus. Nomor 2 di dunia, tertinggi. Yang lebih tinggi apa? Cina. Wah, Cina hebat sekali ya, udah size-nya besar, pertumbuhannya besar. Nah, jadi yang jelek apa, Bang Faisal? Yang bagus-bagus dulu ya, Bang. Oke, yang bagus-bagus dulu. Jadi 2012 Indonesia adalah satu-satunya negara yang dalam 4 tahun terakhir pertumbuhannya stabil. Ya turun 0,1. Tapi stabil, tidak ada satu negara pun di dunia yang seperti itu. Dan kita tidak terkena krisis orang lain 2009, kita berhasil melaluinya kan dengan manajemen ekonomi kita waktu sendiri. Itu hanya 3 negara yang pertumbuhan ekonominya positif 2009. Pada waktu 2009 yang terjadi. Dan 4,5 lagi. Yang orang bilang kasus century itu 2009 ternyata tidak menimbulkan hal yang negatif. Ya. Orang susah mencari sisi baik ya, dan selalu saja melihat yang buruk-buruk. Ya orang udah gelap mata kalau dia nggak senang neolib dan antek Yahudi. Kita sampaikan yang baik, yang jelek, yang jelek. Betul. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah mengapa kita begitu. Bukan terutama disebabkan karena kebijakannya bagus, tidak. Tapi karena ini growing middle strata ini. Bahkan ada kemarin baru saya baca itu Indonesia katanya nomor 4 di dunia tahun 2050. Padahal PricewaterhouseCoopers kan nomor 8. Kemudian McKinsey nomor 7. Pernah bilang Indonesia nomor 8 dalam nomor 8 tahun 2050. Dalam economic size atau economic size. Oke. Economic size. Kemudian McKinsey keluar Indonesia nomor 7. Wah. BCG keluar Boston Consulting Group. Indonesia nomor 6 kalau nggak salah. Kemarin top 10, naik apa dari Inggris nomor 4. Wow. Jadi artinya ke depan Indonesia itu tidak ada, mudah-mudahan ya, dengan demokrasi yang kita miliki tidak ada senario yang namanya Indonesia mundur. Jadi orang-orang yang selalu mengeluh mau kemana bangsa kita terpuruk, itu sih nggak tahu masalahnya aja barangkali ya. Atau dia sendiri yang terpuruk kali ya. Banyak orang-orang juga, misalnya data inflasi tidak benar, orang makin sengsara. Saya tanya, Anda makin sengsara nggak? Ya enggak. Persis. Gitu. Jadi secara umum Indonesia itu makin maju. Satu contoh kayak gini, sering kan di Twitter, gimana tuh nasabah Bank Century dirugikan? Anda dirugikan nggak? Nggak ada yang merasakan dia sendiri rugi waktu dia menganalisa polisi yang tidak kena pada dia. Jadi begitu juga soal ekonomi juga kalau dilihat orang tuh ada improvement, ada perbaikan ya. Perbaikan, tapi ada yang perbaikannya luar biasa dahsyat. Oh iya. Ada perbaikannya alon-alon gitu. Jadi memang terjadi kesenjangan. Tapi menurut saya Bank Senturi nggak ada yang dirugikan. Nggak ada, katanya nasabah masih belum dibayar sekarang. Yang belum dibayar Antaboga. Orang tuh nggak bisa beda. Bukan produk perbankan, tapi negara ini wajib untuk menjamin lewat LPS seluruh nasabah yang uangnya tidak jelas atau dilarikan oleh pemiliknya. Yang belum dibayar itu Antaboga, yang produk bukan produk perbankannya gitu loh. Dan setelah bailout tidak ada satupun nasabah Bank Century yang tidak dibayar. Itu unequivocal statement, katanya itu statement yang bisa didukung. Nah itu jadi kesalahan-kesalahan berpikir karena emosi, karena ingin cari kambing hitam, itu mengganggu ya percaya diri kita. Padahal ekonomi kita punya harapan. Coba lanjutkan kabar baik ini. Senang sekali dapat kabar baik ini. Bukan kabar baik sih, perspektif yang benar. Nah, karena apa? Karena bagaimanapun Indonesia itu akan melaju. 55% penduduk Indonesia itu usianya 15 sampai 49. Jadi sedang produktifnya ini negeri. Kemudian kemunculan middle strata nih, strata menengah, saya nggak berani mengatakan middle class gitu. Sebentar Pak, ini waktu di zaman Soeharto sebelum 98 strata menengah ini seperti apa? Masih sangat tipis. Oh, jadi bukan menurun. Ada yang bilang reformasi itu menghancurkan ekonomi zaman Soeharto, tidak juga ya? Reformasi menghancurkan
monopoli pemburuan rente yang dekat dengan kekuasaan. Sekarang ada rente baru, bawang merah, bawang putih, daging ada, tapi lebih tersebar, terdistribusi, ya? lebih terdistribusi. Bukan di presidennya. Ya. Tapi saya yakin korupsi, kemarin kita diskusi juga, dan saya yakin korupsi itu makin menurun kok dari segi magnitude, karena tidak ada yang orang bisa korupsi dengan leluasa dalam masa sekarang korupsi ini. dikit aja udah dikejar. Ya, kalau dulu orang korupsi ketahuannya setelah meninggal, misalnya kasus Tahir. Betul. Kalau sekarang usia 30 tahun seperti WOD itu udah ketangkep. Jadi dia melakukan sekali, maksimal 2 kali barangkali ketahuan. Karena kita di alam terbuka. Ngomong soal itu orang muda, jadi kalau orang muda ganti orang tua dengan orang muda, loh orang muda korupsi per kapitanya juga tinggi. Wah, ya Gayus, WOD, siapa yang udah 34 tahun ke bawah. Betul, yang belum ketangkap yang lagi diusut KPK sekarang gitu ya. Jadi apakah betul strata menengah atau orang muda itu akan menjamin perbaikan ekonomi? Saya rasa iya, karena sebetulnya orang-orang muda ini banyak yang pandangannya progresif, pandangannya independen, mandiri, kemudian profesional. Jadi si WOD, si Gayus itu 0,0 sekian persen dari total pemuda kita yang sekarang itu punya gairah luar biasa dan mereka tidak bergantung kepada siapapun. Ya, mereka pengecualian avanturir politik, pengecualian. Yang mayoritas itu adalah orang baik yang gurunya adalah Faisal Basri. Kita break dulu sebelum masuk ke segmen terakhir nanti. Wimar Witular ini.